Kita boleh bersyukur. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan meneruskan PA kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Saya ingin berikan tema pada bagian ini sebagai Paulus, warga negara Romawi. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rum." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rum. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agung berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan berjalan dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan PA ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali membaca firman-Mu dan merenungkan kebenarannya. Biarlah melalui kebenaran yang kami baca pada hari ini, kami dituntun untuk bagaimana hidup, memakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa dan mohon tuntunan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini dimulai dengan perkataan, sementara mereka berteriak-teriak sambil melemparkan jubah dan menghamburkan debu ke udara, kepala pasukan memerintahkan agar Paulus dibawa ke markas dan menyuruh memeriksa. Jadi kalau kita ingat bagian yang lalu, sebetulnya Paulus itu ditangkap dari Bait Allah karena dituduh sudah menghina hukum Musa, menghina adat istiadat orang Yahudi, dan kemudian dia dibawa ke markas. Tapi saat sebelum dia masuk markas, dia di tangga itu minta izin untuk berbicara pada orang Yahudi. Dan pada minggu yang lalu kita belajar bagaimana kesaksiannya. Paulus menceritakan bahwa dia dulu juga adalah orang-orang yang melawan jalan Tuhan, tetapi ia bertemu dengan Yesus. Dia menceritakan kejadian yang dialaminya kira-kira 12 tahun yang lalu, saat dia masih menyiksa orang Kristen di dalam Kisah Rasul pasal 9 ditulis Lukas itu ya. Dan kemudian dia bercerita bagaimana Tuhan menuntun dia. Tapi orang-orang Yahudi itu marah dan tidak mau menerima kesaksian itu ya, dan mereka berkata, "Nyakan dia, orang itu layak mati." Nah itu dia. Dan dikatakan dalam bagian itu,
Mereka sementara berteriak-teriak di depan markas dari orang-orang Romawi itu, mereka kemudian menghamburkan debu dari membuat kerusuhan dan keributan. Itu yang membuat kepala pasukan itu kemudian menarik Paulus dan membawanya segera masuk ke dalam markas. Dan diceritakan bahwa setelah di dalam markas itu, kepala pasukan itu kemudian menyuruh Paulus untuk disesah. Disesah itu dicambuk, saudara-saudara ya. Dicambuk untuk mendapatkan keterangan. Pada waktu itu memeriksa dengan melakukan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan itu merupakan praktek yang biasa di tengah-tengah orang-orang Romawi, terutama di antara para pasukan. Ya. Dan mereka mengharapkan dengan melakukan itu mereka bisa mendapatkan penjelasan dari Paulus kenapa sebetulnya dia kok sampai dimusuhi begitu hebat. Tetapi di ayat yang ke-25 dikatakan ketika Paulus diikat dan akan disesah, ia ditelentangkan, kalau dalam bahasa Alkitab kita itu, yaitu ditaruh di sebuah tempat dengan punggungnya itu menghadap pada mereka untuk dicambuk. Paulus itu berkata, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Romawi, apalagi tanpa diadili?" Nah, saudara-saudara, Paulus memanfaatkan posisinya sebagai warga negara Romawi untuk melindungi dirinya. Nah, saya mempunyai catatan, saudara-saudara, dan saya mencari tahu ya, warga negara Romawi itu hak-haknya bagaimana sih? Maka menurut catatan ini adalah warga negara Romawi itu mempunyai sejumlah hak istimewa yang sangat dihormati dalam sistem pemerintahan dan kekaisaran Romawi. Nah, ini adalah hak warga negara Romawi ya. Saudara, sebagai warga negara Romawi, maka Paulus itu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dia tidak mereka berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Mereka berhak untuk mendapatkan proses pengadilan yang seharusnya. Yang kedua, mereka tidak boleh disalib. Hukuman salib dianggap terlalu hina ya untuk orang Romawi. Hukuman salib dianggap terlalu kejam. Sehingga sebagai warga negara Romawi, mereka tidak boleh disalib. Dan kemudian mereka itu berhak untuk diadili di Roma. Kalau mereka merasa pengadilan, mereka bisa naik banding. Dan orang wajib membawa orang Romawi itu untuk bertemu kaisar dan diadili sendiri oleh kaisar. Ya. Tadi tentang perlindungan hukum. Sekarang mereka itu juga mendapatkan kebebasan dari penyiksaan. Ya, orang Romawi tidak boleh disiksa. Orang Romawi tidak boleh disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Seperti yang terjadi pada Paulus ini ya. Kepala pasukan itu mau tahu apa yang terjadi, lalu dia bermaksud menyiksanya supaya dia memberikan pengakuan-pengakuan, begitu ya. Nah, itu tidak boleh untuk orang Romawi. Kemudian mereka mendapatkan hak militer, ya. Dalam hak militer itu ada pengecualian dari hukuman militer tertentu. Jika seorang warga negara adalah tentara, mereka berhak mendapat perlakuan yang lebih baik daripada orang yang bukan warga negara Romawi. Kemudian mereka mendapat hak untuk dihormati dalam eksekusi. Dan itu sebabnya saudara-saudara, orang Romawi itu tidak boleh disalib. Kalau mereka harus dihukum mati karena kesalahannya, mereka harus dieksekusi dengan cara terhormat, ya, yaitu dipenggal kepalanya. Tidak boleh disalib karena disalib itu mengalami penyiksaan yang luar biasa, ya. Lalu mereka punya hak atas properti. Mereka bisa berjual beli dalam hukum Romawi, dan hak-hak mereka
itu dijamin oleh negara. Ya, mereka punya hak sipil, yaitu orang Romawi itu boleh menduduki jabatan publik di negara Romawi. Mereka kalau menikah dan punya anak, maka anak-anaknya itu akan otomatis jadi warga negara Romawi. Yang terakhir katanya mereka punya hak berdagang. Warga negara Romawi berhak untuk terlibat dalam transaksi perdagangan yang diakui secara hukum, ya, termasuk membeli, menjual, dan menyewa. Nah, itu sebabnya ketika Paulus mengatakan kepada perwira itu kalau dia adalah warga negara Romawi, perwira itu tidak jadi, saudara-saudara ya, tidak jadi mencambuk dia untuk mendapatkan keterangan. Dia segera melaporkan itu kepada atasannya, kepada kepala pasukan itu. Dia mengatakan begini, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Kepala pasukan itu nampaknya kaget. Kemudian dia mendatangi Paulus dan bertanya, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Maka Paulus menjawab, benar. Dan nampaknya kepala pasukan itu warga negara Romawi ya. Dia berkata, oh ya? Aku juga warga negara Rom, gitu ya. Dan aku membelinya dengan harga yang mahal. Barangkali kepala pasukan itu merasa Paulus pasti juga beli kayak dia, begitu ya. Tetapi Paulus kemudian menunjukkan bahwa dia itu mempunyai kewarganegaraan itu lebih tinggi daripada kepala pasukan itu, karena dia mengatakan, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Artinya Paulus itu ayahnya dan ibunya adalah warga negara Rom. Ya, karena dalam aturan mendapatkan kewarganegaraan Rom itu, saudara, menurut catatan bisa 4 hal. Yang pertama, yang paling tinggi itu kalau dia dilahirkan sebagai warga negara Rom, ya. Anak dari warga negara Romawi otomatis menjadi warga negara Romawi. Yang kedua, orang bisa mendapatkan warga negara itu dari pemberian pemerintah, ya. Karena berjasa, maka orang bisa mendapatkan kewarganegaraan Rom. Yang ketiga, bisa dengan beli, ya, seperti kepala pasukan itu, ya, dia membelinya. Yang terakhir, melalui dinas militer, ya. Dia harus mengikuti dinas militer sampai dia kemudian dihargai kesetiaannya, kesungguhannya berperang bagi negara, lalu dia dihadiahi warga negara Roma. Nah, Paulus ini adalah seorang yang lahir sebagai warga negara Romawi. Nah, karena itu saudara-saudara, mereka yang harus menyesah dia itu, perwira itu, dan mungkin juga dengan anak buahnya, dikatakan segera mundur, saudara-saudara, dikatakan segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut, karena ia tahu bahwa Paulus yang dia suruh ikat itu adalah seorang warga negara Rom yang kedudukannya itu tinggi, begitu ya. Lalu dia melepaskan Paulus dari ikatannya. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu ya, mungkin kemudian Paulus bukannya ditangkap, mungkin malah diajak ngobrol ya, duduk di dalam markas itu, dan mungkin dia disediakan tempat untuk bisa beristirahat. Karena catatan berikutnya dikatakan keesokan harinya perwira itu bukan lagi menanyai Paulus, tetapi karena dia ingin tahu apa yang terjadi dan apa yang dituduhkan orang-orang itu pada Paulus, sekarang dia tidak menanyai Paulus lagi, tapi dia menanyai orang-orang yang menuduh Paulus itu, ya. Maka dengan kuasanya dia memerintahkan supaya imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul, Sanhedrin berkumpul di situ, di markas itu, dan kemudian dia membawa Paulus untuk bertemu dengan mereka. Nah, saudara-saudara, bagaimana pertemuan itu?
kita akan bahasnya pada PA yang akan datang. Tetapi apa yang bisa kita pelajari hari ini adalah bahwa Paulus itu menggunakan statusnya untuk menyelamatkan dirinya, tapi dengan sebuah tujuan, saudara-saudara, yaitu supaya dia boleh memberitakan Injil lebih jauh lagi. Nanti berikutnya kita akan menemukan cerita bagaimana sebetulnya Paulus itu sudah boleh dilepas. Tetapi Paulus mengatakan, saya tidak mau dilepas. Saya mau kalian bawa saya kepada Kaisar. Saya sudah ditangkap di sini dan saya ingin naik banding kepada Kaisar. Tujuan Paulus bukan untuk mendapatkan keadilan, tapi sebetulnya tujuan Paulus adalah untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara punyai hari ini. Statusmu, kedudukanmu di dalam masyarakat. Mungkin saudara adalah seorang pedagang. Mungkin saudara adalah seorang praktisi hukum. Mungkin saudara adalah seorang guru pengajar. Mungkin saudara adalah seorang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Saudara-saudara, di dalam semangat untuk memberitakan Injil, untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang berdosa, yang sudah diperintahkan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maukah kita memakai kesempatan, memakai posisi kita ini untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Posisi yang saudara ada hari ini itu adalah karunia Tuhan. Dan di dalamnya sesungguhnya Tuhan mau kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita memakai kesempatan ini bukannya semata-mata untuk kepentingan sendiri, tetapi kita memakainya untuk memuliakan Tuhan, untuk membawa kebaikan bagi sesama kita, membawa kabar baik itu. Mari kita memakai kesempatan di mana kita berada sekarang ini bukan hanya mencari harta di dunia, tetapi mencari harta di sorga. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan kiranya menuntun kita dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk PA kami pada hari ini. Kami mau belajar memakai kesempatan posisi kami di tengah masyarakat yang Tuhan karuniakan untuk menjadi saluran berkat, untuk membawa kabar baik pada sesama kami. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu dan pimpinlah kami, supaya kami selalu sadar ada maksud Tuhan dalam apapun yang ada pada kami saat ini. Dan ada tujuan Tuhan bagi pemberitaan Injil dalam kesempatan yang kami punya. Tolonglah kami, supaya seperti Paulus kami memanfaatkan semua yang ada pada kami untuk menjadi saluran berkat, memuliakan nama Tuhan, untuk mengumpulkan bayi kami harta di sorga. Suatu hari kami pulang, kami sudah menemukan kami setia mengerjakan bagian kami di tengah dunia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita bertemu di dalam diskusi, dalam Zoom meeting jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.